Cek. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu 5 sesudah Pantekosta di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Menita Wongo Damping. Umat Tuhan menciptakan generasi yang takut akan Tuhan merupakan tanggung jawab semua orang tua. Hal itu dimulai dari peran keluarga ketika para orang tua bersedia menjadi rekan sekerja Allah untuk menumbuh kembangkan iman kepada Tuhan melalui teladan hidup, maka akan hadir generasi muda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kehendaknya. Bersama ungkapan syukur HUT Yapendik GPIB ke-39, HUT Yankes GPIB ke-18, dan HUT Yadia GPIB ke-26. Mari kita hayati peran kita sebagai orang tua melalui kesediaan diri menjadi rekan sekerja Allah dalam dunia dan membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur kita beribadah kepada Tuhan. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah.
Umat yang kekasih, mari kita tahbiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing kita di dalam ibadah ini, Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Umat Allah di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, dan dengan kerendahan hati mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi orang tua yang beriman kepada Kristus Yesus. Kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kami anak-anak yang baik, yang manis, yang taat, mampukan kami untuk selalu menghayati peran kami sebagai orang tua, melalui sikap hidup yang taat, khususnya ketika kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup berumah tangga. Ya Kristus Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk kesediaan-Mu menjadi juru selamat dunia. Sehingga melalui karya salib-Mu, kami memperoleh pengampunan dosa. Kami mohon kepadamu, kuduskanlah anak-anak kami, sertai mereka saat mereka melakukan seluruh aktivitas mereka. Kiranya mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan di dalam dunia. Ya Kudus, tuntunlah kami, juga anak-anak kami, sehingga kami selalu hidup dalam roh ketaatan kepadamu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengarlah ya Tuhan doa kami hari ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau
Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Merindukan Engkau bagiku melebihi segalanya. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga ibadah minggu ini boleh terjadi atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami masih menikmati berkat kehidupan, dan kiranya kehidupan itu terus kami jaga untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi alat dan mitra Tuhan dimanapun kami berada, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kebenaran firman-Mu itulah yang tidak pernah berubah, menuntun umat-Mu untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu,
mati pada umur 110 tahun. Ia dikubur di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal mantan Presiden Amerika Barack Obama. Dia pernah membuat sebuah kata bijak. Demikian, ada saatnya di setiap kehidupan generasi, jika kita bermaksud meninggalkan jejak pada sejarah, semangat harus dikobarkan. Inilah waktunya buat kita. Kalimat yang singkat tetapi cukup syarat makna. Setiap generasi memang ada keunikannya dan pasti ada keinginan untuk mewariskan peradaban, nilai-nilai yang dianggap baik, luhur, kepada generasi berikutnya untuk mereka dapat melanjutkan kehidupan lebih baik lagi. Tetapi jika tidak dipersiapkan, maka bisa dipastikan generasi baru itu bisa kehilangan arah dan tidak mendapatkan nilai-nilai luhur kehidupan yang menjadi dasar membangun peradaban yang baru. Nilai-nilai luhur itu bersumber dari berbagai aspek.
Dan salah satunya adalah keyakinan, agama yang dianutnya, yang menuntun dia atau kehidupan spiritualitasnya dalam praktek kehidupan kesehariannya di tengah keluarga, di tengah komunitas umat, dan juga di tengah masyarakat. Nah, saudaraku, rupanya masalah ini muncul dalam bacaan kita. Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang berkisah tentang perjalanan orang Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan sesudah kematian Yosua. Jadi Yosua yang memimpin, dia meninggal di usia 110 tahun. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara tanah Kanaan itu masih dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Kanaan sendiri dan kurang lebih ada 7 bangsa. Kalau kita baca Ulangan 7 ayat 1. Yang menduduki tanah Kanaan itu. Dan oleh karena itu tiap suku, karena Yosua sudah tidak memimpin, tiap suku dan beberapa suku atau beberapa suku lainnya mereka bergabung. Mereka mencoba masuk ke tanah Kanaan dan merebut tanah yang dijanjikan itu, dan mereka membiarkan bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Bahkan bangsa-bangsa itu dijadikan mereka pekerja rodi. Nah, saudara-saudaraku, bangsa-bangsa yang ada di sana itu punya adat istiadat, dan mereka juga punya keyakinan penyembahan kepada para Baal. Dan ini terus dibiarkan oleh mereka menjalankannya dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka. Dan akhirnya perjumpaan antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang ada di sana itu menghadirkan pengaruh yang buruk bagi kehidupan bangsa Israel sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, rupanya pembiaran dan tindakan atau sikap kompromi yang dilakukan oleh orang Israel kepada bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu tidak dibarengi dengan pembinaan iman dan praktek keagamaan yang mereka jalankan secara konsisten untuk generasi baru pasca keluaran atau pasca Eksodus. Tindakan ini merupakan awal kejatuhan bagi generasi baru yang tidak mereka persiapkan dengan baik. Dikatakan generasi yang tidak mengalami masa keluaran Mesir, padang gurun, sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Di mana ketika mereka dipimpin oleh Yosua, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan di masa para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, mereka yang melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib bagi kehidupan bangsa Israel, mereka masih hidup di dalam takut akan Tuhan dan dalam penyembahan kepada Tuhan. Tetapi generasi pasca keluaran itu bisa dikatakan mereka tidak mengalami peristiwa-peristiwa dahsyat. Ketika Tuhan menyatakan tindakan-tindakan ajaibnya, ketika Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan mujizatnya dalam proses keluaran itu, mereka tidak rasakan itu, mereka tidak alami itu. Dan juga pembinaan iman tidak dikerjakan, praktek kehidupan keagamaan tidak dilakukan secara konsisten. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Mereka tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi pengaruh lingkungan sangat kuat. Mereka melakukan interaksi dengan bangsa lain dan kawin-mawin. Dan akhirnya pengaruh yang kuat dari lingkungan itu membuat mereka tidak mengenal Allah dan menyembah Tuhan. Justru mereka berbuat jahat di mata Tuhan dan menyembah para Baal atau Astoret.
Kalau kita baca ayat 10 sampai 13 dikatakan dengan jelas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu, ya. Sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka menyembah Baal. Dan khususnya Asitoret itu. Nah saudara-saudaraku, Baal adalah dewa-dewa yang disembah di Kanaan. Mereka percaya kepadanya. Dan khususnya Asitoret adalah dewi kesuburan yang mereka percayai bahwa dia akan memberikan berkat banyak anak. Dia akan memberikan berkelimpahan panen. Dia akan memberkati berkembang biak ternak-ternak mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang makmur, sentosa, kaya. Tetapi bangsa ini atau generasi ini kehilangan identitas sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan dan mereka berpaling daripada Tuhan dan menyembah berhala. Nah saudara-saudaraku, ada hal yang terjadi. Menurut teori generasi yang dari para ahli kan ada 6 generasi. Paling tidak kita orang tua ada di 5 generasi sekarang ini. Kita tahu generasi yang pertama generasi baby boomers. Itu kira-kira yang lahir di tahun 1946 sampai 1964. Kemudian generasi X perkembangan gitu rupa yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Kemudian yang ketiga generasi Y, generasi milenial ya yang kita kenal itu. Dan itu lahir sekitar di tahun 1981 sampai 1994. Kemudian generasi Z, ya, perkembangan ini dengan segala macam ilmu, teknologi yang luar biasa mempengaruhi kehidupan. Generasi Z ini lahir tahun 1995 sampai 2010. Dan sekarang dikatakan generasi alfa, yaitu yang lahir dari 2010 seterusnya. Nah saudara-saudara, dari generasi atau tiap generasi ini mempunyai keunikan dan perkembangan peradabannya sendiri-sendiri. Dan kita tahu ada nilai-nilai luhur yang mereka anut dan dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan spiritualitas mereka, keagamaan mereka, perkembangan kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan kehidupan bangsa itu sendiri dan juga perkembangan disiplin setiap ilmu pengetahuan, teknologi yang berkembang pesat. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, perkembangan dari segala aspek di setiap generasi ini menjadi perhatian yang serius. Untuk meninggalkan jejak, nah ini, untuk meninggalkan jejak kemajuan yang baik dan berguna bagi mereka untuk kehidupan di dunia ini. Jadi tidak terlepas dari kehidupan umat beragama pada saat ini yang memberikan persiapan, yang memperlengkapi generasi ini untuk memasuki sebuah era yang baru, suatu peradaban yang baru, generasi yang terbentuk sedemikian rupa. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, tidak terkecuali orang percaya. Kita tahu bahwa kita hanya punya satu Alkitab. Dan Alkitab ini tidak pernah berubah. Firman Tuhan yang kita baca tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi dasar pedoman bagi kehidupan orang percaya. Sekalipun segala sesuatu berubah, perkembangan zaman berubah, segalanya berubah, tapi Alkitab tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, menuntun umatnya untuk mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Nah saudara-saudaraku, Alkitab itulah
yang dipakai di segala abad, di segala tempat, dan di segala generasi yang akan terus berjalan. Dan ini adalah tanggung jawab kita untuk mempersiapkan mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kehidupan beriman generasi baru ini menghadapi perkembangan zaman? Sehingga mereka tidak kehilangan identitas diri mereka sebagai umat yang dipilih orang percaya di zamannya, seperti yang terjadi pada bangsa Israel pasca keluaran, pasca Eksodus. Saya merenungkan paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah, sebagai orang tua harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang dalam bahwa Allah mempercayakan keturunan, anak cucu kepada kita yang harus kita persiapkan masa depannya dengan baik dan memberikan kepada mereka sedikitnya 3 hal yang saya sebut 3I. Pertama adalah iman, kedua adalah ilmu, ketiga itu adalah ikan. Dan yang 2 yang pertama ini, iman dan ilmu, ini membutuhkan sebuah proses. Proses pendidikan, proses pembinaan, proses keteladanan, contoh. Belajar dari kehidupan di tengah keluarga, di gereja, di sekolah, di kampus, di mana saja mereka memiliki sebuah kesempatan untuk belajar kehidupan. Dan bila mereka berhasil, yang ketiga mereka bisa cari sendiri, yaitu ikan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, khususnya untuk yang pertama ini, iman adalah proses pendidikan, pembinaan yang berawal dari keluarga, dari rumah. Orang tua bertanggung jawab untuk memperkenalkan Allah Tritunggal dalam kehidupan anak-anaknya. Dan ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, kecuali orang tuanya nggak ada lagi. Orang tua yang telah membawa anaknya dibaptis beserta dengan para saksi itu bertanggung jawab untuk memperkenalkan Allah mulai dari sejak kecil. Bahkan ketika dia masih dalam rahim ibu, seorang ibu sudah mulai menyanyikannya, berdoa untuknya. Seorang bapak juga melakukan itu, saudara-saudaranya sudah mulai diperkenalkan. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, dapat kita pahami ketika di dalam Ulangan dikatakan, Ulangan 6, kalau Bapak Ibu buka Alkitab mari, Ulangan 6, Ulangan 6, ketika Musa bicara kepada umatnya, Hana dikatakan di dalam Ulangan 6, ya. Kalau kita baca sebenarnya mulai dari ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ayat 6, 7 demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kalau kita mau lihat apa yang disampaikan Musa, memperkenalkan Allah itu adalah Allah yang esa. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Itu harus dilakukan terus-menerus, berulang-ulang dalam kondisi apapun orang tua dalam perjumpaan dengan anak-anaknya. Dan artinya bagi kita pengajaran itu, keteladanan hidup beriman itu tidak berhenti
akan terus kita kerjakan, dilakukan orang tua kepada anak-anaknya agar bertumbuh pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang mereka sembah, yang mereka akan andalkan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu menghadapi perkembangan zaman dan memberikan nilai-nilai kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman. Jadi saudara-saudaraku, kekuatan membangun generasi baru tidak terlepas dari tanggung jawab kita. Belajar dari pengalaman bangsa Israel pasca keluaran, ada generasi yang kehilangan identitas. Oleh karena itu marilah dalam keluarga kita bangun hidup beriman yang kuat kepada Allah Tritunggal kita. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang harus dijelaskan kepada mereka sehingga mereka mampu memahami dengan sungguh dan mereka dapat mempraktekkan kehidupan beriman percaya mereka itu dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Dan itu mereka akan mengalami sebuah pembelajaran dan pembaharuan yang terus-menerus sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan zaman ini. Dan mereka juga mampu menghadapi tantangan iman di zaman mereka sesuai dengan keyakinan mereka kepada Allah. Mereka tidak akan diombang-ambingkan oleh situasi, kondisi, atau perjumpaan mereka atau lingkungan mereka. Karena kita pernah mengetahui ada satu pengalaman yang pernah terjadi akhir-akhir ini karena pembiaran itu, ya, karena kita tidak meletakkan dasar yang kokoh, pemahaman yang benar akan Allah, akhirnya lingkungan begitu kuat mempengaruhinya. Kita tahu ada banyak contoh yang terjadi di gereja dalam persekutuan. Mereka yang dilahirkan dari keluarga Kristen bertumbuh bahkan menjadi pengajar, pelayan bagi anak-anak, pelayanan PA misalnya, atau PT. Dan tidak sedikit mereka yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pengaruh lingkungan kalau kita tidak letakkan dasar yang kuat ini pasti bisa mempengaruhi mereka. Dan ada seorang public figure lah bisa dikatakan. Dia berpindah keyakinan dari Kristen, Katolik ke agama lain. Kemudian dia diwawancara, ditanya, mengapa? Dan dia katakan bahwa setiap hari saya berada di lingkungan agama yang dianutnya sekarang. Mayoritas. Dan akhirnya dia dengan mudah dipengaruhi lingkungannya, apalagi lebih membuat dia semakin populer. Itu bisa dia tinggalkan. Oleh karena itu membuat persekutuan ini menjadi tempat yang nyaman, tempat proses perjumpaan, tempat proses pembinaan iman, tempat kita meletakkan jejak-jejak kebaikan, kebenaran firman, menceritakan hal-hal yang begitu luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Itu menentukan proses pembentukan generasi baru, generasi tangguh, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Saya kira ini tugas kita bersama. Dan kita semua bertanggung jawab untuk mempersiapkan hal itu. Sehingga generasi yang terbentuk itu dia memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualitas yang baik. Yang mumpuni untuk kehidupannya. Dia punya pengalaman iman dengan Tuhan lewat proses kehidupan. Sehingga dia tidak mengatakan kata orang Allahku itu seperti ini, tidak.
tetapi dia sendiri meyakini, dia mengalami, dan akhirnya dia katakan, aku percaya Allahku itu Allah yang dahsyat, Allahku itu Allah yang menyelamatkan, Allahku Allah yang tidak pernah meninggalkanku dalam situasi apapun juga. Seperti pada saat ini ketika terjadi perubahan oleh karena pandemi COVID. Kita memasuki new normal, bukan hanya tatanan kehidupan tapi masyarakat yang baru. Kalau kita tidak kuat dengan dampak yang terjadi, hidup beriman kita, anak-anak kita bisa goyah. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang luar biasa kita hadapi ini, ada banyak hal yang kita boleh belajar. Khususnya juga ketika kita merayakan ulang tahun Yapendix, ya, ulang tahun Yayasan Kesehatan, ulang tahun Yayasan Diakoni GPIB yang bergerak dalam langkah ya, mempersiapkan generasi baru bangsa ini untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan. Mari kita kembangkan semua karunia yang ada di GPIB ini, agar benar-benar anak-anak yang dididik, anak-anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, anak-anak yang mendapatkan pelayanan kehidupan spiritualitas mereka yang baik, maka mereka akan menjadi anak-anak yang punya pengalaman dan nilai-nilai yang terbentuk dalam diri mereka. Saudaraku, mari kita bersama. Belum terlambat, ya. Anak-anak kita kadang-kadang lebih hebat dari kita. Ya, karena dunia mereka sekarang ini memperlihatkan segala sesuatu terbuka untuk mereka. Dan oleh karena itu mari kita bangun juga kehidupan orang tua yang sungguh-sungguh. Supaya kita bisa mengimbangi mereka untuk meletakkan dasar yang kokoh akan pengenalan Allah. Agar mereka bisa menjadi garam dan terang di mana saja mereka berada. Mereka mempengaruhi lingkungan itu. Bukan untuk mengkristenkan, tapi menghadirkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih kepada semua orang. Bukan sebaliknya, bukan lingkungan yang mempengaruhi mereka, tetapi mereka yang mempengaruhi lingkungan untuk merasakan, mengalami betapa baiknya Tuhan. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yang dikasihi, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang kekasih di dalam Tuhan, saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi. Karena Bapak Ibu sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang digumuli, dan apa yang menjadi harapan-harapan Bapak Ibu di masa depan untuk keluarga, ataupun siapa yang Bapak Ibu ingin doakan sesaat atau sejenak. Mari kita masuki doa pribadi. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di hadapan-Mu, menyampaikan isi hati, pergumulan, syukur yang mereka naikkan kepadamu. Berkati mereka dan jawablah apa yang menjadi permohonan mereka kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk perjalanan gereja-Mu. Kami berdoa untuk generasi saat ini ke depan. Tuhan memberkati, mempersiapkan mereka untuk menjadi umat yang memiliki dasar pemahaman yang kokoh terhadap Tuhan kami, Allah kami, Allah Tritunggal. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja yang memberitakan kasih-Mu lewat persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Dan khususnya gereja GPIB. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dikerjakan oleh gereja-Mu ini lewat pimpinan majelis sinode dan semua perangkat pelayanan yang ada. Dan khususnya kami merayakan bersyukur atas hari ulang tahun Yapendik ke-39, Yayasan Pendidikan Kristen GPIB ke-39, kemudian Yayasan Kesehatan GPIB ke-18, dan juga Yayasan Diakonia GPIB ke-26. Perjalanan sudah panjang.
Tuhan, ada banyak tapi pekerjaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu biarlah seluruh kami umat warga jemaat GPIB sungguh-sungguh mendukung gerak pelayanan yang dilakukan oleh 3 yayasan GPIB ini di bidang pendidikan yang mempersiapkan generasi unggul di tengah-tengah kehidupan bangsa, juga yayasan kesehatan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang baik, kemudian pelayanan diakoni yang hadir menunjukkan kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Khususnya di tengah-tengah situasi kondisi pandemik pada saat ini. Baik di tingkat sinodal, satgas yang sudah dibentuk sampai di wilayah-wilayah mupel. Tuhan, pakai kami menjadi alat yang baik di tangan-Mu. Sehingga kehadiran gereja ini sungguh menjadi berkat dimanapun berada. Hidup rukun, bertoleransi dengan semua orang yang ada di sekitarnya, saling menjaga kehidupan beriman, menghormati satu dengan yang lain, untuk mencapai satu kehidupan yang indah, kehidupan yang rukun, kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat di dalam kepelbagaian yang ada. Sehingga kami boleh maju terus berkembang untuk pencapaian kehidupan yang lebih sejahtera dari yang sebelumnya. Dan kiranya gereja boleh hadir bersama pemerintah untuk membangun kehidupan masyarakat yang beradab dengan nilai-nilai luhur yang juga sudah diwariskan oleh generasi sebelumnya, oleh generasi yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Tuhan, kami harus ingat sejarah, sehingga kami boleh terus maju, berkembang, dan ada simpul-simpul yang mengikat kami satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan, para pemimpin kami dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh menteri aparat yang ada, agar bersatu berjuang melewati masa-masa kritis, masa-masa pada saat ini yang dianggap masa-masa yang luar biasa ini. Tuhan tolong, berikan hikmat, berikan kebijakan, berikan kemampuan, berikan kesehatan, sehingga mereka mampu mengatur segala sesuatu dengan baik dan mengerjakan program-program yang membawa kebaikan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami dampak ekonomi hingga pada saat ini. Teruslah kiranya pemerintah kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya GPIB Jatipon. Tuhan berkati tiap keluarga yang saat ini sedang beribadah. Tuhan memberkati. Yang belum beribadah di pagi hari ini, kiranya mereka boleh ambil bagian dalam ibadah di sore hari. Tuhan memberkati semua. Supaya kasih karunia-Mu melimpah. Supaya kebenaran firman dapat diberitakan. Supaya kebenaran firman dapat dikerjakan di tengah keluarga. Kami serahkan seluruh keluarga, Tuhan berkati berkelimpahan kasih karunia-Mu. Dan teristimewa kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk mereka yang dalam pergumulan sakit hingga pada saat ini, dalam pemulihan dan juga dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasih. Saat ini Tuhan tolong dia.
juga Ibu Hendriani Luisan, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma De La Rosa, Ibu Andriana De La Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker dalam perawatan di rumah sakit, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Da Costa yang sudah keluar dari rumah sakit, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudara Hermin, Bapak Nouke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sarah Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murtia Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, dan juga Nona Siska Hamsah. Kami serahkan mereka yang dalam perawatan di rumah sakit, juga dalam kondisi yang lemah. Kau lawat mereka dan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka kembali dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka, keluarga yang berduka, keluarga Rahel Mateus, sektor 4, hiburkan mereka dengan penghiburan-Mu yang sejati Tuhan. Sehingga di tengah-tengah duka cita mereka tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka teguh menjalankan atau melanjutkan kehidupan di dalam iman yang teguh kepadamu. Kami juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun di pekan yang baru ini dari hari Minggu sampai Sabtu mendatang, baik yang pribadi maupun perkawinan. Tuhan lengkapi sukacita mereka satu persatu, kami serahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih hati kami, dan khususnya di hari Minggu ini, Tuhan memberkati mereka yang merayakan hari ulang tahunnya. Nina Kristiani, Sagita Ngantung, Gabriela Legitasari, Aurora Putri, Yulia Evantri Hasibuan. Tuhan memberkati, biarlah di hari ini mereka berbahagia, mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah panjang umur yang Kau berikan. Dan mereka yang akan merayakan di pekan ini sampai pada hari Sabtu pribadi lepas pribadi, hamba serahkan kepadamu, dan Tuhan memberkati mereka dalam kesukacitaan. Berkati semua pelayan Tuhan yang boleh menikmati kehadiran-Mu di pagi hari ini. Dalam ibadah ini Tuhan memberkati, baik presbiter, pelayan musik, pelayan pujian, dan tim multimedia, koster. Tuhan berkati, agar sukacita mereka melimpah ketika mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan sebagai perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan-Mu, dan memberkati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Apa yang mereka butuhkan pasti Tuhan akan berikan. Tuhan melengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikala ku tak berdaya, ku melihat sukacita, ku memohon pada Yang Kuasa, karena Engkau penolongku. Dikala ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku, ku mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan bekal, tapi hidup dalam suka. Ku mau lihat bunga-bunga yang di padang yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang, ku lupa ada Yang Kuasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri aku maju tanpa ragu, karena Kau penolongku. Kau penolongku, Kau penolongku. Aku tak berdaya, Kau penolongku. jika ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku, ku mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan bekal, tapi hidup dalam suka. Ku mau lihat bunga-bunga yang di padang yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang, ku lupa ada Yang Kuasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri aku maju tanpa ragu, karena Kau penolongku. Engkau penolongku. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Malaikai pasal yang 3 ayat 10 yang menyatakan,
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah Bapa, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat-berkat yang Engkau karuniakan bagi kami dalam situasi dan kondisi saat ini. Bahkan kami juga Engkau berikan kemampuan untuk tetap memberikan persembahan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang kami persembahkan saat ini kiranya menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak ekonomi kepada sebagian besar anak bangsa ini dan tidak terkecuali jemaat GPIB Jatipon yang kurang lebih 20% kehilangan sumber pendapatan atau penghasilannya, baik secara harian maupun bulanan. Oleh karena itu, Majelis Jemaat terpanggil, kita semua terpanggil untuk bisa menjadi berkat, membantu mereka dalam program Jatipon Peduli, 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kita berpikir dalam situasi ini kita semua kan bergumul. Tetapi mungkin kita juga tahu bahwa kita punya kelebihan. Mungkin juga tidak banyak, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau itu dibawa kepada Tuhan untuk membantu sesama, Tuhan Yesus memberkati, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Demikian juga ketika kita mau membawa apa yang ada pada kita untuk membantu saudara-saudara kita dan Tuhan Yesus berkati, maka itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Oleh karena itu kami, Majelis Jemaat, saya selaku Ketua Majelis Jemaat menghimbau kita semua, mari kita bantu saudara-saudara kita. Supaya mereka juga bisa menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Sekalipun mereka mengalami dampak ekonomi oleh karena pandemi ini. Saya percaya saudara-saudaraku Jemaat GPIB Jatipon pasti akan ambil bagian di dalamnya. Untuk 3 bulan ke depan sampai di bulan Oktober. Dan bila situasi kondisi kita berkembangnya seperti apa, ya nanti kita akan melihat meninjau kembali. Tapi yang sekarang adalah Jatipon Peduli 5 roti dan 2 ikan akan kita laksanakan untuk mengumpulkan 54 juta, kurang lebih 160 kakak yang mengalami dampak ekonomi. Tuhan memberkati kita. Umat yang kekasih, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan hiduplah terus sebagai teladan iman di tengah keluarga, juga persekutuan orang percaya dan di tengah masyarakat. Kiranya melalui kehadiran kita bisa menjadi berkat. Kita mampu menumbuh kembangkan generasi yang taat, yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang
bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah teguh, hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu.